diem dia sempet nih. Terus gue bilang, tolong dong, udah malam nih, jangan berisik. Udah, diem nih emang, diem. Gak lama kemudian bunyi pintu gue dong ketok. Udah mulai merinding nih. Bunyi pintu gue nih, wah orangnya keluar nih. Feeling gue orang dong. Feeling gue orang. Ngajak ribut jangan-jangan gitu. Feeling gue orang nih. Dibuka nih. Hai ibu-ibu rempong, ketemu lagi nih sama kita di Burem, ibu-ibu rempong. Nah buat hari ini nih, kita kayaknya akan ada tamu spesial lagi. Karena akan ada si bangku kosong kembali hadir. Kayaknya setiap minggu kita akan menghadirkan tamu-tamu baru. Ya kita panggilkan sekarang ya tamu spesialnya. Madam Tini. Hai. Silakan. Datang lagi di kursi panas. Sebenarnya udah ada nih di episode sebelumnya. Bisa aja. Bagus sih biasanya panggilnya Bu Sabah, tapi kayaknya sekarang mau dipanggil Madam Tini ya. Gimana nih Bu? Oke. Apa kabar nih Bu? Baik dong. Baik. Masih sehat waras? Masih waras sih. Bukan saya sih waras sih, benar saya waras. Gitu. Nah hari ini kayak kita mau sesuai sama apa nih? Tema kita nih dark. Ada hitam-hitamnya gelap-gelap gitu kan. Kayaknya kita mau bahas kayak cerita-cerita yang agak-agak horor kali ya gitu. Kira-kira pernah ada pengalaman horor enggak selama kita hidup di dunia ini? Kayak gitu. Kira-kira kalau dari gue sih ada, kayaknya setiap orang pasti punya deh gitu ya, cerita-cerita yang horor. Pasti sih. Kayaknya gue pernah punya cerita bareng sama lu deh. Apa itu ceritain aja? Bener. Mungkin kita dengerin dulu tamu kita tamu kita yang mungkin banyak cerita horor. Banyak gue. Banyak. Apa tuh Mas boleh belajar? Kerjaan gue juga horor sih. Ngeri ya. Jangan gitu dong. Enggak sih, kalau misalnya gue tuh balik lagi kalau horornya itu tuh balik lagi ke iman sih menurut gue. Ya. Iman ya. Jadi kalau misalkan iman kita kuat sih sebenarnya sih ya bisa sih dilewatin sih sebenarnya gitu ya. Bukannya berarti gue bilang nggak ada, horor ada. Cuman balik lagi ke iman masing-masing gitu ya. Harus nyakinin juga kalau emang ada dunia yang lain. Betul. Nah, mengenai iman tuh menurut gue tuh ini sebenarnya berangkat dari iman sih waktu itu gue ya. Jadi berat nih pembahasannya. Agak berat nih gue bukan ustazah juga sih sebenarnya. Masih biasa aja sih gue. Nah, cuman istilahnya kita tuh diuji tuh gue tuh pernah di titik sampai yang memang gue diganggu. Kalau kata orang kan emang sih namanya makhluk halus tuh gak bisa ngebunuh kita ya. Gak bisa, karena kita beda dimensi, beda dunia segala macam. Betul. Cuman yang namanya makhluk halus tuh pasti ada sih gitu kan ya menurut gue ya. Karena emang kita mengimani juga kalau emang ada gitu. Ada, benar. Teman-temannya. Nah, bagaimana kita di sini diuji tuh maksudnya gini. Jadi waktu itu gue pernah nih ceritanya nih, kita mulai nih kan ya. Jadi waktu itu gue nemenin adik gue ujian mandiri Brawijaya gitu ya. Tahun 2013 mungkin ya. Ya, 2013 kayaknya sih. 2000 berapa? 2000 berapa? 2011 nih, 2011 nih. Nah, lihat nih. Ini 2011. Nah, jadi gue nemenin adik gue ujian mandiri Brawijaya. Gitu ya, mau masuk kuliah lah dulu ya. Nah, terus di 2011 ini sebenarnya nggak ada planning nih. Biar kalau dulu gue nggak tahu kalau sistem yang sekarang sana ini kan mandiri tuh masing-masing. Kalau zaman gue dulu kan satu pintu ya semua, sekali ujian selesai bye, lulus kagak lulus udah bye gitu kan. Coba lagi. Coba lagi. Kalau pas adik gue nih banyak pintunya gitu kan. Nah, jadi waktu itu tiba-tiba dia ada ikut Unair, ikut Unbraun. Nah, terus nyokap gue bilang, udah cuti dadakan temenin gitu kan ya. Dadah. Gue tuh karena dia dadakan, jadi ujiannya tuh Senin. Nah, gue Jumat ngajuin cuti dadakan, Senin cuti intinya gitu ya. Nah, gue bilang, yaudah nih cari flight nih. Karena mungkin banyak orang yang mau ujian kan ya. Nah, jadi penuh tuh penerbangan hari Minggu. Nah, jadi gue terbanglah hari Sabtu. Nah, itu pun kalau ke Malang ternyata tuh cuman ada penerbangan sekali di pagi, sekali di
Jarang malam, memang sore malam. sore nggak ada malam jarang ya. betul. Nah jadi ya udahlah, tinggal sisa nih di Sabtu pagi lah ya. Nah Sabtu pagi tuh pun juga gue first flight gitu loh. Jadi emang nyampe sana masih pagi banget gitu ya. Ya udahlah, singkat cerita gue nyampe Malang. Kebetulan gue punya saudara ya di Malang yang kuliah di Unbrau gitu ya waktu itu. Kebetulan dia ngekosnya di apartemen gitu ya. Entah ngekos, entah punya sendiri gue gak tahu. Dia tinggal situ. Nah namanya ada apartemen yang di samping, bukan samping, seberangnya Universitas Brawijaya. Mungkin kalau anak Brawijaya tahu nih. Tahu pasti tahu Ya, harusnya. nah, dekat situ lah. Jadi ada hotelnya, ada apartemennya. Nah, jadi dia bilang, ya udah sewa situ aja cariin deh, karena gue dadakan kan ya. Ya udah dicariin lah. Tapi bilangin sama si pengelola apartemennya bahwa gue cari lantai yang ramai, jangan yang sepi. Ya udah deh. Tapi itu milih lantai yang jangan yang sepi emang udah tahu ada sesuatu. Enggak. Karena gue mikir ini bukan hotel gitu ya. Kalau apartemen kan nggak ada room service ya. Kita sendiri. Jadi gue tuh udah Jumat tuh gue packingnya tuh gue bawa spray lah. Pokoknya gue bawa udah bener-bener kayak mau tinggal aja gitu. Iya. Jadi kayak bukan buat nginep di hotel tapi emang di apartemen gitu kan ya. Jadi gue udah bawa persiapan segala macam ya. Nah, terus emang nyampe sana udah nih dapat nih gue nyampe di Malang, pokoknya udah di apartemen itu gue nyampe jam 7 pagi kan ya, karena masih pagi banget, early check in dong kan ya. Nah early check in tapi kata dia udah bisa kok. Ya udah gue early check in, gue check in nih, gue cuma naruh barang-barang gue di concierge-nya dulu di lobby. Nah sarapan dulu lah gue bla bla bla. Siang gue masuk nih balik ke apartemen, balik. Ternyata gue dapet lantai 7. Gue dapet lantai masih 7 tinggi ya. Karena ada hotel di bawahnya. Jadi 5-7 tuh hotel, 5-6 tuh hotel, 2 lantai tuh hotel. Apartemen atas sana, bawahnya lagi tuh kayak ruang serbaguna, 3 sampai pokoknya itulah 2 lantai itu niaga. Nah, udah gitu. Udah deh sampai pas masuk apartemennya nih. Kok gue ngerasa kayak bau rokok nih. Pas masuk kamar nih, slok gitu. Pas pakai orang mau bersihin. Terus gue bilang, mungkin bekas orang kali ya. Gue positif tinggi kan ya. Bersihin kali ya, namanya apartemen ya nih. Lah, oke nggak masalah. Nah, tapi ini lantai rame nih. Gue make sure dong. Rame bu, penuh nih. Lantai 7-nya penuh. Oh yaudah, gue yaudah oke makasih ya. Setelah terima kunci, diturun tuh. Nah, gue karena gue udah dari Indomaret kan, habis sarapan gue mampir dulu ke ini minimarket, gue beli sapu, gue beli sapu lidi. Wah, udah kayak mau tinggal di situ ya. Udah kayak ini deh gue. Terus, nah, singkat cerita gue bersih nih, bersih siang sampai sore. Sampai ngosek kamar mandi gue, karena gue nggak tahu tuh bekas siapa kan ya, gue nggak tahu. Gue sikat, udah sampai sore. Makan malam lah kita ya, coba ya cek lah gimana. Naik apa nih? Adik gue kan biasa naik gokar gitu ya. Gue bilang nggak usah, naik angkot aja biar lo tahu jalan sekeliling sini. Keliling aja kita. Ya killing time juga gue. Benar-benar. Killing time juga. Ya udah cari makan lah segala macam. Udah balik lagi gue abis maghrib dong ke apartemen kan. Malang sekejap kan ya. Kelar. Udah naik nih gue. Tapi gue udah stok tuh Indomie. Karena kan gue sampai Selasa gue baru check out. Lumayan 2 hari ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi gue udah stok tuh gue. Ya ngestok kayak bersih-bersih Iya. Nah, gue juga ganti spray tuh. Jadi tapi spraynya dia nggak gue kotorin, gue cuma sapu lidiin, tapi gue double. Oke, warna putih lagi jangan. Spraynya dia warna apa lupa gue. Nah, terus itu udah gue dobelin segala macam. Udah. Karena gue capek kali habis bersih ya. Tidur gue cepet. Kebetulan jam 9 lah gue udah tidur ya. 9. Dek, gue tidur lah. Capek gue. Tidur nih gue. Udah mandi segala macam. Nah, tidur gue jam 9-an. Gue suruh adik gue belajar, lu mendingan baca-baca lah. Mau tes, soalnya mau tes. Nah nih, gue nggak tahu apa yang dilakukan sama adik gue. Tiba-tiba mulailah di sini nih mulai ceritanya. Bangunin gue nih.
kak bangun nggak? Terus gue bilang, apaan sih deh? Kak berisik banget nih tetangga. Ada gue yang bilang nih, berisik banget nih tetangga nih. Main ada sih suara ya Pak. Terus gue bilang, makanya lu tidur deh. Lu nggak tidur sih, gimana lu tidur aja udah jam segini. Gue liat enggak, udah malam gue bilang. Tidurlah. Terus gue tidur lagi tuh, bangunin lagi. Kak, dengar dulu. Ini berisik banget. Gimana cara ngomongnya, kata adik gue gitu. Berarti lebih keganggu adiknya ya? Iya. Terus gue bilang, mana sih berisik? Akhirnya gue duduk nih, duduk tempat tidur. Gue dengerin. Emang sih kayak bunyi lagi geser-geser bangku gitu nih. Barang-barang. Pindahan, pindahan. Kayak gini nih. Gitu-gitu. Terus Agar dekat. terus gue bilang, gue positif thinking aja dong aneh. Nah, mungkin lagi direnov. Tapi tengah malam kan? Gue belum lihat jam. Belum. Mungkin dia baru pulang kantor, baru sempat Positif ini. Positif gue deh. Baru sempat namanya tidur. Lu lihat dulu jam berapa, kata adik gue gitu kan. Lu lihat dulu jam berapanya. Dilihat sama gue. Anjir juga nih. Jam berapa tuh? 1 kan. Aduh, jam 1 malam itu sih. nih. Iya. Siapa yang beres-beres jam 1? Rame sih itu rantai. Gue udah krik. Gue udah berusaha apalagi nih alasan gue supaya menenangkan diri gue. Iya benar. Yaudah terus mau gimana dong? Yaudah, coba apa kita telepon ini kali lobby supaya tegur penghuni samping. Nggak berisik gitu ya. Dulu kan zaman BlackBerry. Iya. Nggak ada sinyal nih. Sinyalan nih. Aduh. Ada sinyal mati Jam nih. 1 pagi. Gue nih. Mau keluar deg-degan. Aneh. Terus gue, wah calling nggak bisa. Nggak nyambung. Calling ke lobby juga nggak nyambung. Terus gue, adik gue juga mendadak dia yang tadinya teleponan nggak bisa nelfon. Mendadak nggak ada sinyal. Terus udah nih, wah brengsek nggak ada sinyal. Udah deh, gue samperin aja paling. Gue ke luar ini, gue ke lobby deh. Sok berani. Pas lihat lobby, Rame. kok gelap gitu kan ya. Tutup deh. Gue cuma ngintip yang di bolongan itu kan. Nggak jadi itu batal. Ntar aja lah. Beraninya hilang. Gue ketok aja deh. Gue ketok tuh samping. Gue ketok tuh. Tapi dari tembok, kamar tembok. Oh, tembok. Gue ketok tembok. Iya. Nok pakai sapu lidi. Iya. Oh iya berisik. Dibales lagi lebih kencang dong dia. Kayak apa? Tadinya gini-gini doang. Bunyinya sekarang besi. Kayak kayak lebih keras. Kayak meja besi apa lagi rangka besi. ditarik. Gue pikir gue positif thinking tempat tidur besi kali ya. Gue positifnya aneh. Atau meja-meja bangku. Iya gitu kan ya. Wah anjir nih orang apa ngeselin kan ya. Nyolotin makin keras nih. Gue bales dong pakai sapu gagangnya. Dok kan nih gue lebih kenceng juga. Gue kencengin nih terus ya coba pas dia itu diem dia sempet nih. Terus gue bilang tolong dong udah malam nih jangan berisik. Udah diem nih emang diem. Gak lama kemudian bunyi pintu gue udah ketok. Udah mulai berisik sih. Bunyi pintu gue nih. Wah orangnya keluar nih. Feeling gue orang dong. Feeling gue orang. Ngajak ribut jangan-jangan gitu. Feeling gue orang nih. Dibuka nih. Tapi kan masih selot. Ini dulu nggak? Gelap. Oh iya gelap. Kan nggak kelihatan orangnya. Seblack itu. Anjir aneh. Serem juga ya. Deg-degan gue ini. Tapi jangan dilepas rantainya gue bilang jangan ya. Buka nih sama adik gue. Intip doang. Dari jauh dong takutnya ntar dia gimana ya. Dari jauh. Wah gelap nggak ada orang nggak. Tutup jegrek gue nggak tutup lagi deh. Tutup lagi ya. Wah nggak ada orang. Gue nih. Wah kacau gue bilang. Udah. Balik lagi ke tempat tidur, ke atas tempat tidur. Best campnya tempat tidur ya. Nah, yaudah, duduk lagi kan kita berpikir nih. Gak lama kemudian mulai tuh yang tadinya. Jadi posisi kamar gue itu deket sama pintu darurat. Tangga darurat. Jadi tapi ada satu kamar dulu sebelum tangga darurat. Jadi paling ujung exit kan biasanya tangga darurat. Nah, ini ada kamar orang. Kamar gua baru nih gitu. Nah, gua tadinya kan yang di sebelah sini yang bunyi nih. Di belakang tempat tidur gua berarti yang sebelah sininya, bukan yang dekat tangga. Nih. Tiba-tiba berubah nih. Atas bunyi dar. Astagfirullahaladzim. Iya, kayak orang
biasanya lagi gebuk-gebuk apartemen tuh nggak lo? kedengeran kan, Iya. kalau geser-geser atas Anjir nih. masih bocor biasa suaranya. Wah, gue bilang, wah psycho nih, jangan-jangan lebih dari satu orang. Gue masih mikirin orang nih, Iya. orangnya gue Iya, masih ya mikirin kan masih orang. positif. Iya. Namanya apartemen dan Wah. katanya rame. Benar. Brengsek nih. Gue tetap calling Hmm. ini konser tapi nggak bisa. Tetap gue nih nggak ada ini ada. Belakang bunyi lagi nih. Jedar. Nah kali ini bunyi kayak dibanting sebanting-bantingnya ke tembok. Kayak kursi dibanting ke tembok. Iya, Dar. iya. Wah, makin gila nih. Ya. Wah, Itu Udah. berbarengan tuh Bu atas sama samping. Ah, nah, epicnya depan gue yang Yang tadi dekat tangga. yang deket tangga TV, berbatasan TV-nya. TV berbatasan sama tangga Tangga darurat. kamar sebelah Ya. nih juga digedor-gedor. Gue berasa di mana TV gue miring tiba-tiba. Kerasnya tuh berarti ya? Iya. Iya, serem ya. Gue bilang, wah, udah nggak bener nih. Gue bilang ini, wah kacau nih orang nih. Udah nih ya. Waduh. Nah, Udah mulai mulai nih. udah nih, wah, gue mikir nih, di situ gue mikir, wah bukan orang yang gue hadapin nih, Iya. kayaknya. Tambah lagi, gue udah gini, udah deh, nah adik gue nangis tuh di situ ketakutan mau mati, gue bilang gini, "Nih, Orang mati kita mau samperin. tapi benar di sini tuh kita diuji iman ya, benar-benar iman emang kalau lo emang percaya, udah percaya aja, gitu kan ya. Nah, lucunya makin mengiyakan gue bahwa yang gue hadapi ini bukan orang. Ketika gue berdoa, benar-benar berdoa gue ya, gue tutup mata gue benar berdoa, gue pegangan sama adik gue ya di atas tempat tidur. Angkat tuh tempat tidur gue tuh. Jadi angkat tempat tidur gue. Nah, di situ tuh gue Tinggi? Enggak. Iya, Angkat jadi- aja. Tiba-tiba Jadi, angkat kayak melayang ya. angkat. Ini misalkan tempat tidur gitu Iya. ya. Ini angkat segini, jatuhin lagi. Oh Dan- my god. Nah, Makin jadi- geter dong. Gue udah nggak tahu apa yang Terjadi. ada di situ. Sebenarnya kalau secara kasat mata ya, gue nggak Iya. tahu ya. Mungkin kalau orang yang bisa ngeliat, mungkin lihat. Tapi Iya, alhamdulillah gue juga nggak mau lihat. gitu ya. Iya benar mendingan gak lihat. Mendingan gue lihat. Benar. Tapi intinya gue diserang sih begitunya. Nah, jadi gue pas gue semakin terus di kuping gue nggak bohong, di kuping gue sama adik Itu gue, doanya dalam hati atau teriak-teriak? gue ngucap, saking karena mungkin gue takut pasti ada ya, pastilah. nggak mungkin nggak, gue benar bullshit benar kalau gue benar. bilang Iya. takut. Oh iya kali siap. Cuman untuk menutupi rasa takut gue, jadi gue kayak bener-bener ngucap dan emang kayak adu keras gitu, karena kan Iya. di tengah hantaman Kanan kiri tidur, atas, kanan kiri iya. semua nih, semua kayak digebuk-gebuk Betul. kayaknya. Terus kayak gitu di kuping gue nggak bohong, itu kayak berisik kayak Ya, kayak orang ngomong gitu ya. kayak enggak kayak orang, lo tau kayak di tengah pasar yang berisik banget nggak? Oh ya, Oh, iya, di tahu. mana gitu penuh gitu ya, Ah. rame ya. Tapi bukan ngomong tapi kayak back sound lo tuh kayak Iya. kayak untuk mengecoh fokus lo Iya. gitu lo, concentrate lo ya. Jadi kayak udah berisik banget. Gue terakhir gue bilang kalau gue bilang sama Tuhan ya Tuhan, kalau memang masih diberikan umur panjang, kalau masih diberikan rezeki kan ya, tunjukkanlah kuasamu, gue gituin doang. Tunjukkanlah kuasamu bahwa kalau engkau memang di atas segala-galanya, nggak ada yang bisa ngalahin gitu kan ya. Iya. Tunjukkanlah memang sekarang juga kan, karena aku percaya penuh bla 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 gitu lah itu ya. Nah begitu gue udah ngomong permintaan itu, tunjukkanlah kuasamu, gue bilang amin. Sekejap berhenti, tempat tidur gue diem, semua diem. Wah. Merinding guys. Iya. Jadi kayak kekuatan doa tuh Iya, juga Emang Jadi- luar biasa tuh. Di situ gue ngerasa oh ternyata iman tuh memang bukan hanya dilihatkan dari sisi misalkan ibadah, misalkan kayak perilaku, misalkan kayak perilaku ibadah yang kayak cuma sholat. Bukan gue nggak, tapi bukan hanya itu, tidak hanya sebatas itu. Iman tuh emang kita memang berserah diri dan yakin aja bahwa emang Tuhan yang kita yakini Iya. itu pasti ngelindungin kita, gitu aja. Serba maha, istilahnya Maha apapun segalanya lah. yang lagi di Terjadi. kondisi apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Gitu. Gue sih mikirnya sih mungkin dia Bersih-bersih. marah, kayak bersih sih, lebih kepada Iya bersih sih benar. Jadi Dia nggak gue- suka kali tempatnya dibersihin. Iya, jadi kayak emang kan gue bilang sampai sekamar mandi gue sikat, Bersihin, Iya benar-benar. sikat. Kalau set semua gue sikat, jendela gue buka, matahari masuk. Oh kan? iya, habis lah dia Nah, tempatnya. Benar. Ya. Kenyamanannya hilang. iya, karena kan menurut gue
Ya gue nggak sukanya nggak apa bau pengap Iya, atau apa benar. gitu kan ya. Jadi ya gue buka lah terus yang intinya baru pada sore baru tutup tuh gue apa segala macam terus gue apa ya itu inti kayak sih menurut gue sih dia terganggunya karena gue bersih kedua mungkin adik gue juga mengganggu ya jadi adik gue teleponan hahaha mungkin Malam-malam. sampai malam hahaha mungkin dia marah juga Iya, beringin ya. Bisa juga karena berisik Mungkin, ganggu. Apalagi juga. udah mau tukeran nih jamnya nih, ya kan? Jadi saatnya shiftnya udah mau ganti. Iya. Bisa jadi. Jadi itulah gue pernah apa mengerikan itu menurut gue ya. Iya, Gak ada itu wujudnya. Iya sih sampai Kasur berani tuh. ini loh Nggak ada megang wujudnya. barang. Jadi semenjak dari situ ya kayak gue setiap nonton film yang kerasukan gitu ya atau nggak poltergeist apa segala Enggak. gue ngerasa kayak misalkan mungkin dari tempat tidurnya digerakin atau gimana gue jadi percaya maksudnya gini karena gue pernah merasain gitu kan jadi kayak kadang-kadang orang lumayan banget sampai segitunya nih ke apa film gitu kan ceritanya gitu. tapi ternyata gue pernah merasakan sampai tempat tidur gue diangkat gitu. Maksudnya kayak itu sih ngeri sih Dan ya. itu pasti serasa waktunya lama banget. Kayak nggak kan gerak. main Iya kan? kan main Maksudnya 40 menit 45 menit kita biasa tuh pasti rasanya lebih dari 45 Benar. menit. Udah Kayak nggak takut selesai-selesai. tegang. udah Sebel lagi juga. jadi udah tuh di situ gue marah-marah sama si pengelolanya gue bilang gue keceritain kejadian gue terus gue bilang ini alhamdulillahnya mungkin saya masih dilindungi gitu kan ya ayo guys kalau nginep di apartemen semenjak dari situ gue paling takut untuk nginep di apartemen kayak gue lebih better mendingan gue cari hotel ataupun gue nggak mau di homestay juga kan ya karena gue punya pengalaman nih kayak gitu Karena masuk udah salam-salam ya, Bu. udah salam-salam Salam-salam. Jadi ya, bersih. udahlah jadi gue semenjak dari situ gue mendingan yang hotel yang jelas yang ada room service segala macam Betul. walaupun nggak menutup kemungkinan jangan-jangan hotel juga mungkin punya Pasti yang punya ada cerita sih. boleh Semua bagi-bagi share-share boleh lah Boleh Iya. benar-benar. Gitu Boleh sih kalau sharing-sharing kalau misalkan ada cerita-cerita horor lainnya. Lumayan tadi ceritanya Lumayan lumayan kencang ya kan. Ya kan? Oke deh guys, kalau misalkan ada mungkin pengalaman-pengalaman yang lebih seru, cerita-cerita atau punya mungkin kalian jadi tim hotel atau tim apartemen ya boleh vote di bawah Boleh itu tuh, juga vote. gitu. Gitu Ya kan? guys, kalau gitu jangan tetap stay di sini. Mungkin nanti kita akan cerita-cerita horor yang lebih bikin merinding lainnya. Jangan lupa tetap nonton di sini di Gigi like, comment, share, and subscribe. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Bye.